صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون rapik Bismillahirrahmanirrahim. Rapik sapi, ada bos sapi. Si banyak stok sapi ya. Kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi, sibghah artinya celupan. Apa sibghah artinya? Dari kata sobalo mencelup. Ya. Nanti kita bahas kenapa menggunakan kata celupan. Ya, sibghatallahi, ya celupan Allah. Ya. Apa sibghatullah? Ya. Kalau menurut Ibnu Abbas, sibghah di sini artinya dinullah, agama Allah. Ya. Cuma di sini Allah menggunakan kata sibghah kenapa? Kan gitu ya. Jadi kita bahas ya. Walaupun tadi maksudnya agama Allah, gitu ya. Sibghatallahi, celupannya Allah. Waman, dan siapa yang, atau maksudnya siapakah yang, gitu ya. Siapakah yang ahsanu lebih baik? Apa ahsanu? Lebih baik. Hasan itu baik, hasan.
Hasan Sohib, teman baik ya. Sohib itu kan teman. Kalau Hasan berarti Hasan Sohib CS. Dan siapakah yang lebih baik minallahi dari Allah? Sibghatan, celupan. Siapakah yang celupannya lebih baik dari Allah? Itu maksudnya ya. Dan tinggal dirangkai-rangkai jangan apa-apa ya. Wa nahnu, dan kami, lahu, baginya atau kepadanya. Kepada siapa? Allah. Abidun, orang-orang yang menyembah. Apa abidun? Orang-orang yang menyembah. Wala antum abiduna ma'abudu, dan tidak kalian abidun, orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya kalian tidak menyembah apa yang aku sembah ya. Abidun ya, sudah umum ya, walaupun masih baru. Kita ulangi, subhanallahi apa? Celupan Allah ya. Celupan di sini artinya agama ya. Cuma nanti kenapa Allah menggunakan kata celupan, itu yang nanti kita bahas ya. Sibghatallahi, celupannya Allah. Ini nggak ada kosakata lain lagi ya. Artinya kata sibghah ini hanya ada satu ya. Satu di antara yang banyak kosakata yang tidak ada pengulangan lagi ya. Celupannya Allah. Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik minallahi dari Allah? Sibghatan, celupan. Maksudnya siapakah yang celupannya lebih baik dari Allah? Siapakah yang agamanya lebih baik dari agama Allah? Itu kalau kita artikan agama gitu ya. Cuma nanti kan ada sebabnya kenapa Allah menggunakan kata sibghah ini. Kenapa tidak kata agama langsung kan gitu ya. Wa nahnu, dan kami, lahu, baginya atau kepadanya, abidun, orang-orang yang menyembah ya. Coba kita langsung terjemahkan. Subhanallah, celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik dari Allah celupan, dan kami adanya orang-orang yang menyembah. Kita coba ibu-ibu dulu yuk sama-sama Bu ya. Kalau masih pagi masih semangat ya. Yuk sama-sama Bu. Celupan Allah, dan siapa yang lebih baik yang menyembah. Lanjutkan Pak ya sama-sama. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik dari Allah celupan, dan kami padanya orang-orang yang menyembah. Sebelum dilanjutkan ibu-ibunya, ada yang coba subhanallah, silakan. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik dari Allah celupan, dan kami baginya orang-orang yang menyembah. Bapaknya Pak, saya Pak. Ayo, silakan. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik dari Allah celupan, dan kami baginya orang yang menyembah. Ya, orang-orang yang menyembah. Ya, ada lagi Pak, silakan. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik dari Allah celupan, dan kami baginya orang-orang yang menyembah. Ya, sama aja dulu. Ya. Kita lanjutkan ya. Abid, kalau abid itu satu ya. Kalau jamak abidun ya. Qul, katakanlah hai Muhammad gitu ya. Ya Allah kepada Nabi Muhammad. Qul ya Muhammad. Sudah hitam. Apakah? Ya. Boleh selain apakah apa? Kalau itu yang penting pertanyaan. Mengapa? Mengapa? Apakah? Sama ya. Yang jelas fungsinya untuk
apa kalimat pertanyaan. Apakah atau mengapa tuhajjuna kalian mendebat, ya, kalian mendebat. Nah, kami tuhajjunana kalian mendebat kami. Dan saya tadi pisah nunnya. Nun yang pertama ya untuk jamak wa nun kalian. Nun berikutnya sebagai ya objeknya kami. Mengapa kalian mendebat kami? Ini maksudnya siapa? Kepada orang-orang ahlul kitab, kepada Yahudi atau Nasrani, ya. Filahi tentang Allah, dalam atau tentang, maksudnya tentang Allah. Kata orang Islam Allah Tuhan Maha Esa. Kalau kata orang Yahudi beda Pak. Ya, Allah itu bukan Allah yang kita maksudkan, untuk mereka beda kata mereka, gitu ya. Padahal seharusnya sama. Ya, YHWH, Yahweh. Ya. Ulangi ya. Qul. Katakanlah. Apakah atau mengapa? Boleh ya. Jadi kita maknanya lebih luas lagi, tidak mesti apakah saja, mengapa. Tuhajjunana kalian mendebat kami fillahi tentang Allah. Wa huwa dan dia. Nah, ini sedikit saya terangkan. Wow itu macam-macam, banyak jenisnya. Bisa dan atau kalau waw yang jenisnya hal disebut dengan waw hal, ya. Nah, jadi kalau waw hal ini, hal itu artinya keadaan. Ya, terjemah umumnya biasanya kalau waw hal, waw ini seperti ini ya, waw. Ini artinya sedangkan atau padahal. Ya. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya padahal atau sedangkan, nah, ini bisa wa juga nih. Ya, jadi gini nih, sekarang kalau misalkan saya sebutkan Bapak Ibu, wawunya bukan wawu dan tapi wawu hal. Kalau dan itu kan bisa wawu athof, bisa wawu istinaf, banyak jenisnya wawu. Ya, ini sudah mulai belajar kita nahwu ya sedikit ya. Jadi ada berbagai macam huruf wawu ya. Jadi nanti kalau saya sebutkan Bu ya Pak, wawunya namanya wawu hal. Berarti nanti kita terjemahkan dengan padahal atau sedangkan. Ya, bisa padahal, bisa sedangkan. Mengapa kalian mendebat kami tentang Allah? Wahwa padahal ia atau sedangkan ia ini siapa? Allah. Nah, gitu ya. Rabbuna Tuhan kami, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Ya, Tuhan kita itu sama Allah. Mengapa mengapa kalian mendebat kami tentang Allah, gitu ya? Padahal Allah adalah Tuhan kita, Tuhan kami, dan begitu pun Tuhan kalian. Walana dan bagi kami amal ini jamak dari amal. Amalan-amalan, pekerjaan, ya, amalannya masing-masing. Lana akmaluna bagi kami amalan-amalan kami. Ya, kamu kalau menyembah ya ke gereja banyak patung ya silahkan, gitu ya. Kalau kita masjid ya nggak ada patung, gitu ya, tentang patung siapa, tentang Allah nggak ada, gitu ya. Lana akmaluna bagi kami amalan-amalan kami, walakum amalukum amalan-amalan kalian yang masing-masing ya, masing-masing ya, dewek-dewek ya, karena amal. Jadi kalau bahasa kita nanti ya isi tahlilan ya nggak apa-apa ya, yang nggak tahlilan ya silakan. Karena amaluna walakum, nah masing-masing lah ya. Bahasa Arab itu masing-masing apa? Karena amaluna walakum, nah itu artinya masing-masing ya. Wa nahnu dan kami lahu baginya kepadanya mukhlisun, orang-orang yang ikhlas ya, mukhlis
Orang-orang yang ikhlas. Nah, kita ulang ya. Qul, katakanlah atuhajjunana. Kalian mendebat Ya, apakah atau mengapa kalian mendebat kami fillahi tentang Allah? Wa huwa. Selain mudah apa tadi artinya? Padahal atau sedangkan. Nah, kita seragamkan saja padahal ya, biar enak. Jadi ini ada padahal, ini sedangkan, supaya enak aja nih. Ya, ini tambahan kosakata Bu, Pak. Selain wa itu artinya dan, bisa artinya padahal. ya. Kalau sebagai kosam bukan dan. Wal asri apa artinya? Demi masalah. Oh, jadi demi. Oh, bukan, kenapa tidak dan? Berarti macam-macam huruf waw ini ya. Iya, tergantung betul ya. Jadi kalau di sini kita seragamkan artinya jenis wawunya waw hal. Kalau waw hal kita terjemahkan ke Indonesia itu biasanya artinya padahal atau sedangkan. Kita seragamkan saja. Kita sama-sama terjemahkan dengan padahal biar enak ya. Wahwa padahal dia yaitu siapa? Allah. Rabbuna wa rabbukum walana a'maluna, amalan-amalan kami, walakum a'mal, bagi kalian amalan-amalan kalian, wa nahnu lahu mukhlisun, orang-orang yang ikhlas ya. Kita langsung terjemahkan saja. Qul tuhajjunana, katakanlah apakah mengapa kalian mendebat kami tentang Allah, padahal Dia Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami dan kami kepadanya orang-orang yang ikhlas. Ya, kalau kita menyembah Allah itu ikhlas ya. Ikhlas ini ya tidak ada kita mengharapkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang lain kan ya. Kalau kamu nyembah pada siapa Tuhannya ya. Coba ibu ya sama-sama pada Tuhan sana. Katakanlah mengapa kalian mendebat kami tentang Allah, padahal Dia Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amalan-amalan kalian, dan kami padanya orang yang ikhlas ya. Lanjutkan Pak, kalau tahajudnya ya. Katakanlah mendebat kami tentang Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amalan-amalan kami, yang ikhlas ya. Bu, silakan Bu yang mau mencoba Bu kalau tahajudnya ya. Katakanlah mengapa kalian membaca kami tentang Allah, padahal Dia Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amalan-amalan kalian, dan kami baginya orang-orang yang ikhlas. Ya, ada lagi Bu? Yang lain? Ada yang mencoba? Siapa? Bu siapa aja Bu? Kalau ibunya banyak yang belum tahu, saya namanya mesti tahu nanti nih. Kenalan kan? Tahunya ya nama suaminya biasanya. Kalau istri bagus berarti disebut istri Padian, Budian kan? Tahu mukanya ini Budian bagus. Kalau ada surat ya di surat Ali Imran ya. Keluarga Imran, saya tanya istrinya Imran siapa Pak? Oh, jawabnya Peter, Bu Imran. Surat Ali Imran. Nama istrinya kan ada. Siapa namanya? Bu Imran.
lebih kompleks gitu. Bak, silakan coba kalau tahajudana. Kul, katakanlah, apakah tuhaju kalian membantah Hajuna kalau mau sampai beres membantah kami ya, billahi tentang Allah wa dan dia Rabbuna Tuhan kami wa Rabbukum dan Tuhan kalian walana dan bagi kami amaluna amalan-amalan kami walakum dan bagi kalian amalukum amalan-amalan kalian wa nahnu dan kami lahu baginya mukhlisin lah orang-orang yang ikhlas. ada orang yang tulis ya. Ada lagi Pak? Belum? Siapa? Belum kita lanjutkan atau lanjutkan? Ada yang coba? Katakanlah mengapa kalian membantah tentang Allah Membantah kami pada kami ya. Membantah atau membebankan ya? membantah kami Ya gitu. tentang Allah padahal Dia Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, dan kami baginya orang yang berserah diri. Ya, orang yang ikhlas. Yang ikhlas. Berserah diri bismillah. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini udah hitam semuanya ini. Atau udah hitam semuanya ya. Taquluna kalian mengatakan, kata orang Yahudi, kata orang Nasrani ya. Atau kalian mengatakan inna Ibrahima sesungguhnya Ibrahim wa Ismaila dan wa Ishaqa dan wa Yaquba wal asbaq. Keturunan siapa? Yakub. Jangan salah lagi, sebutkan berakhir ya. Kanu mereka adalah Hudan orang Yahudi, au Nasoro atau orang Nasrani. Atau kamu mau ngomong, kamu mau bilang Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan Yakub itu Yahudi, ya? Atau kamu mengatakan mereka itu semua orang Nasrani, gitu ya? Dibantah oleh Allah. Nah, Qul, katakanlah hai Muhammad, ya. Apakah antum a'lam kalian yang lebih mengetahui amillahu ataukah Allah? Ini tanya. Makanya di sini wakafnya wakful aula qaf. Kalau tanya itu berhenti dulu. Jangan lanjut. Antum a'lam amillah gitu. Gitu ya. Qul, katakanlah apakah antum a'lam kalian yang lebih mengetahui amillahu ataukah Allah tadi. Yang lebih tahu itu siapa? Kalian atau Allah? Nah, itu maksudnya. Nah, lalu dijelaskan oleh Allah wa man Allahu dan siapakah yang lebih zalim mimman dari orang yang katama dia menyembunyikan syahadatan kesaksian, ya, menyembunyikan kesaksian atau persaksian indahu di sisinya minallahi dari Allah, ya. Tidak ada yang lebih zalim, lebih aniaya dari orang yang menyembunyikan kesaksian. Kesaksian ini apa? Ya, tentang kebenaran, ya. Wa Allahu dan tidaklah Allah. Nah, ini sedikit saya terangkan huruf ba. Ada papan tulis Pak ya? Ini sedikit ya. Ba itu kemarin kita terjemahkan dengan saja. Ini saya tambahkan ada ternyata huruf atau jenis lain dari huruf ba. Huruf ba diantaranya adalah huruf zaidah. Ya, huruf ba yang fungsinya tambahan. Zaidah ini artinya tambahan. Nah, fungsinya apa? Ditakkid, untuk menguatkan, ya. Jadi ba-nya itu lebih tepatnya bukan kita artikan dengan ba. Ya, Ibu ya. Ba-nya itu lebih tepatnya bukan artinya dengan. Nah, ya. Ada ya Pak Joko ya? Benar. Nah, ya. Ba-nya namanya huruf ba
ya zaidah fungsinya litakkid ya. Ba harful ba itu kan ada berapa macam? 14 ya. Di antara jenisnya itu adalah ba yang namanya ya zaidah. Ba yang berupa huruf ya, kalau zaidah itu kan artinya tambahan. Fungsinya litakkid ya, untuk apa? Menguatkan. Litakkidi ya, ba ini kan apa namanya? Bapak Ibu tahu huruf ba ini adalah huruf yang pertama yang kita ucapkan dulu ketika kita di huruf zaman azali ya. Jadi sebelum ibu brojol, belum bapak hadir nih ke dunia, itu yang kita ngomong itu huruf ba. Ciluba. Bapak ya, itu di surat Al-A'raf Bu, itu kan dijelaskan. Allah firman gini, Allah tanya kita semuanya, alastu birabbikum. Allah tanya, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kita jawab apa? Bala. Jawabnya apa? Bala. Sekali, dan 2 kali. Kalau 2 kali nanti Bala. Bala itu ya. Kita makanya huruf ba ini huruf syafawi, huruf ya yang ketika kita mengucapkannya mesti bibir ini ya nempel. Bisa nggak ngomong ba tanpa nempel, tanpa mingkem? Bala, tapi jangan mingkem bibirnya. Ala jadinya. Jadi dulu kita ngomong itu huruf ba yang kita ucapkan pertama. Makanya jadi huruf pertama dalam mushaf kan bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Huruf ba, bismillah. Dan huruf pertama kan? Ya, bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Kata ulama tasawuf gitu. Kita kembali ke huruf ba dulu, takkid dulu ya biar enggak kemana-mana. Fungsinya untuk menguatkan. Sehingga di sini terjemah huruf bighafilinnya bukan dengan sebetulnya supaya lebih pas artinya dengan yang lalai. Ghafil itu kan yang lalai, lengah ya. Sehingga terjemah dari huruf ba ini untuk menguatkan kata ma-nya. Di depannya ada huruf ma. Ya. Ma ini. Ya. Wa mallahu tuh. Mana? Wa mallahu. Dan tidaklah Allah bighafilin. Ya. Bighafilin. Bi-nya untuk menguatkan huruf ma. Ma-nya artinya apa? Apa ya? Tidak. Wa mallahu dan tidaklah Allah. Dan tidaklah Allah. Bighafilin. Untuk kata kuat ini kita terjemahkan dengan benar-benar atau sekali-kali boleh ya. Jadi kalau untuk fungsi takkid terjemahnya bisa benar-benar atau sekali-kali. Yang enak yang mana kira-kira? Benar-benar. Ya. Benar sekali-kali. Ya. Ya. Dan ya, tidaklah Allah benar-benar lalai. Maksudnya Allah benar-benar tidak lalai. Atau boleh sekali-kali. Allah sekali-kali tidak lalai. Lebih enak mana kita artikan dengan dan tidak Allah dengan yang lalai. Nah, kan yang lebih enak ini kan benar-benar atau sekali. Dan tidaklah Allah benar-benar tidaklah benar-benar kalau tidaknya duluan ya. Dan tidaklah Allah benar-benar lalai. Atau kalau mau kita langsung sempurnakan dan ya, tidaklah Allah sekali-kali tidak. Ya, kita tambahkan dulu sekali. Dan Allah sekali-kali tidak lalai. Enak yang mana Bu? Enak yang itu? Apa atau benar-benar? Sama aja, biar seragam artinya apa? Sekali-kali itu benar-benar. Benar-benar tidak lalai. Dan Allah benar-benar tidak lalai. Gitu ya.
Kalau kita mau langsung pasang. Kalau mau perkata ya sama juga. Dan tidaklah Allah benar-benar lalai. Ya, maksudnya benar-benar tidak lalai. Ya. Tinggal enaknya yang mana? Dan Allah benar-benar Tidaklah lalai. Jadi benar-benarnya untuk menguatkan kata tidaknya. Paham tidak maksudnya? Ya, sama alaihissallahu biahkamil. Itu kan sama juga tuh. Iya. Ya. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Gitu ya. Jadi gimana? Dan Allah tidak benar-benar tidak lalai. Sekali lagi. Dan Allah benar-benar tidak lalai. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Insyaallah. Namanya ba apa? Ba zaidah fungsinya untuk menguatkan. Tulis ya, nanti ketemu lagi Bu. Kalau ada tulisannya, oh iya dulu pernah dibahas. Kan fungsinya untuk menguatkan kata maknya ya. Namanya zaidah ya. Coba ulangi. Wa mallahu bighafilin, dan tidak Allah benar-benar tidak lalai amma dari apa yang ta'maluna kalian kerjakan. Ingat, Allah tidak lalai, Allah tidak lengah. Ya. Bisa dipahami ya. Banyak namanya huruf ba apa Bu? Ba zaidah. Fungsinya untuk apa Pak? Menguatkan. Lit takkid. Takkid itu kuat, menguatkan. Sunnah muakkadah. Nah, ya. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Tilka itu umatun umat khalaq, sungguh telah laha maka sabar baginya apa yang ia kerjakan, bagi umat maksudnya. Walakum maka sabtun, dan bagi kalian apa yang kalian wala tusaluna, dan tidak kalian ditanya amma kanu yang malun, dari apa yang mereka mereka kerjakan. Ini sama persis dengan ayat kemarin ya. Dua ayat terakhir ini, ayat kemarin ayat terakhir sama persis ya. Coba kita ulangi sama-sama, kita langsung terjemahkan dari amtaquluna ya. Ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan mereka adalah Yahudi atau Nasrani. Katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih aniaya dari orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah? Dan Allah benar-benar tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Itulah umat sungguh telah baginya apa yang ia kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian, dan tidak kalian ditanya dari apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah, selesai di satu ya. Tinggal rabek Bu ya, rabek menguduk Bu. Nanti kita ngajinya kita ulang ya, insyaallah minggu berikutnya mungkin kita review yang sudah ya. Kita baca aja di tes ya, nggak usah dibaca Qurannya, mungkin langsung terjemahkan. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, tunjuk bagi orang-orang yang bertakwa terus, yang singkatnya kira-kira. Sebelum lanjut juz 2 ya, nanti ibu juz 2 belajar namanya, kita kenalan sama kalimat Bu. Tahu nggak
di Quran yang 30 juz itu Bu, Pak, ya, itu hanya terdiri dari tiga bagian saja. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Jadi yang kita ngaji itu 30 juz, ya, itu hanya ada 3 saja. Ini sama nih, ya, hanya ada kalimat isim, kalimat fi'il, kata benda, kata kerja, dan kata bantu. Itu aja ternyata gampang, ya. Cuma memang anaknya banyak. Jadi ibunya 3, gitu ya. Anaknya banyak, bisa ratusan. Ya. Jadi nanti insyaallah kita ngajinya nanti kita ulang ya. Sifat Allah kita bahas sedikit ya. Celupannya Allah ya, kata Ibnu Abbas adalah dinullah, agamanya Allah. Lalu mengapa Allah menggunakan kata celupan ya? Wa inna ma samahu sibghatan li'annahu yadhharu atharud dini 'alal mutadayyin ya. Kama yadhharu atharus sibghi ya 'ala thawbi. Dinamakan celupan karena celupan ini yang akan membekas pada setiap orang beragama. Ya. Mengapa Allah menggunakan kata celupan? Orang yang beragama itu akan nampak agamanya pada dirinya, Bu. Ya, orang Islam berarti ya nampak keislamannya dengan apa? Sholat, gitu ya. Seperti baju yang dicelupkan ke warna, jadi ada kain putih kita celupkan tuh, kan langsung kelihatan. Misalkan warnanya apa sih namanya? Mantek apa ini? Mantek ya. Kalau dulu mantek, jadi dicelup gitu ya, ada kain dicelup diangkat ya, kalau warna hitam ya kelihatan warna hitam. Nah ini sama, orang yang sudah mendapat celupannya Allah ketika dia beragama nampak agamanya ya. Orang Islam ya kelihatan ini Islam nih, cirinya apa? Rajin ke masjidnya, sholatnya kan gitu. Ketika bulan Ramadan ya mereka puasa ya. Jangan sampai orang Islam tapi tidak nampak keislamannya. Ini remang-remang yang disebut Islam, nah sholat ya, tapi pas lagi Idul Fitri ada tapi sholatnya setahun sekali. Pas Idul Fitri doang ya. Tapi kalau biar kelihatan Islam masih Islam ya. Artinya orang yang beragama itu nampak ya, celupan bekas ya, celupan itu agama itu seperti tadi kain yang dicelup. Ya, celupan itu ketika ya seseorang sudah dicelup oleh Allah itu nampak ya. Makanya disebutkan lagi di sini kata Ibnu Abbas, ya anna nasara idza wulida li ahadihim ya waladun fata alaihi ya sab'ata ayyam ghamasuhu fi ma'in lahum asfar yuqalu lahu al-ma'budi ya. Jadi dulu orang Nasrani ini sama nih. Orang Nasrani Bapak Ibu kalau sudah ada anaknya lahir itu 7 hari itu dicelup ya, dibaptis ya. Yang baru masuk Kristen atau baru lahir anak ya itu suruh berendam celup ya di kolam atau di mana gitu ya. Nah, mereka membasuhnya gitu ya, dicelup ya. Sehingga ya itu tadi kalau yang baru ya, kalau kita lihat ya orang yang baru masuk Kristen itu biasa harus berendam dulu ya. Jadi berendam apa dengan entahlah tujuannya apa, mungkin supaya ya itulah pembaptisan tadi ya. Jadi anak yang baru lahir kalau pas 7 hari, kalau kita kan 7 hari ya di akikah ya. Kalau mereka dicelup di air ya gitu. Itulah ya, ketika dicelupkan ya sebetulnya tujuannya mungkin sama ya, supaya membekas. Nah, orang Islam ketika sudah mendapat celupannya Allah, ini membekas di dalam dirinya, agamanya nampak ya. Kalau orang Islam ya sholat, puasa, kan gitu ya, zakat, nampak keislamannya gitu ya. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami kepada Allah adalah orang-orang. Kata Muhammad, mengapa kalian mendebat kami, membantah kami tentang Allah? Ya, padahal Allah adalah Tuhan kami, begitu pun Allah Tuhan kalian.
Ya, jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu selalu membantah tentang Allah. Mereka bilangnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tuhan kita itu beda kata mereka. Padahal Tuhannya sama, YHWH, Allah. Kalau kita dengan lafzul jalalah Allah. Kalau orang Nasrani Allah, kan gitu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, gitu ya. Padahal Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Hanya di sini lana a'maluna walakum masing-masing sudah, ya. Cuma kami kepada Allah adalah orang-orang yang ikhlas. Ya, sedangkan kalian menyembah Allah itu untuk siapa? Apakah untuk Tuhan yang lain juga? Ada Tuhan lain selain Tuhan Allah. Kita ikhlas menyembah Allah. Yang mengikhlaskan artinya ikhlas tidak sekali-kali menyekutukan Allah. Ya. Antaquluna ila Ibrahim, atau kalian hendak mengatakan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak, dan semua keturunan-keturunannya mereka adalah Yahudi atau Nasrani. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Kata orang Nasrani, Ibrahim agamanya Nasrani. Makanya turun ayat, maka Ibrahim di surat Al-Imran, Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi agama Ibrahim itu adalah yang beragama agamanya Yahudi. Mungkin tidak Ibrahim menjadi pengikut Yahudi, padahal Yahudi itu adalah keturunannya. Makanya dibantah oleh Allah. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa munzilat Taurat wal Injil ila min ba'di. Orang Yahudi, orang Nasrani kalau debat, kita lihat debat di YouTube, ya. Mereka ajaknya debat ilmiah. Tapi secara dasar itu prinsipnya saja sudah tidak ilmiah. Mereka mengatakan Ibrahim saja agamanya Yahudi. Mungkin tidak Ibrahim menjadi pemeluk agama yang datang sesudah Nabi Ibrahim. Padahal Taurat Injil itu saja kata Allah itu diturunkan sesudah Nabi Ibrahim. Dan kan nggak mungkin. Ya sama orang Islam di sini orang biasanya. Orang yang kunut biasanya debatnya apa? NU atau Muhammadiyah kan gitu ya biasanya. Kalau yang awam ya. Lalu berarti orang yang kunut itu NU, orang yang tidak kunut Muhammadiyah. Ya, padahal secara orang yang berilmu nggak bawa ormas. Yang kunut itu Imam Syafi'i, yang tidak kunut ya bisa Imam Ahmad bin Hanbal, bisa Imam Hanafi, kan gitu. Ya, mestinya gitu kalau orang yang berilmu. Ya sama orang Yahudi, orang Nasrani sok berilmu tapi padahal tidak, kan gitu. Ya, berarti Imam Syafi'i itu ormasnya NU. Ya, mungkin nggak Imam Syafi'i ikut NU, dan mustahil. NU ini adanya jauh sekali dia sesudah Imam Syafi'i. Ya, padahal kalau orang yang berilmu itu tadi kunut itu ikut Imam Syafi'i, nggak kunut ya berarti ikut Imam Ahmad ya atau Imam Hanafi, kan gitu simpel ya. Tapi malah bawa ormas ya yang nggak kunut Wahabi. Nah, padahal nggak Wahabi, nggak Muhammadiyah, nggak persis, kan gitu. Mestinya orang berilmu kan gitu ya. Katakanlah Muhammad, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah. Yang kesaksian bahwasanya Muhammad itu sudah dibuatkan dalam kitab suci mereka. Makanya saksi palsu itu dosa besar. Yang sumpah palsu, memberi kesaksian palsu termasuk dosa besar. Tidak ada orang yang zalim dari orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah. Dan Allah tidak benar-benar tidak lalai dari apa yang kalian tilkaumatun qadlah la makasabat walakum makasabtum wala tusalu amma kanu ya'malun. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selesai di satu, nanti kita ngulang lagi. Sekali pertemuan bisa kita bahas satu lembar, ya kan? Satu lembar insya Allah ya. Kita cepat aja, atau mungkin lebih langsung terjemahkan saja, tidak mesti dibaca ya. Dan mereview saja, mengulang saja ya. Ada yang tanyakan?
Ada. Kesepakatannya lanjut atau ulang? Mulanya tetap ngulang Bu. Kalau lanjut nggak apa-apa. Kalau ngulang cuma cepet. Nggak usah ada yang baca sama apa satu-satu tenang. Nggak ada yang dites. Ya. Mundur deh tes. Ya, langsung baca aja. Mau ngulang apa mau lanjut? Ngulang. Ngulang ya. Biar dapat. Kita murojaah namanya. Ngulang murojaah. Bu kalau ngapal sering-sering ngulang kan gitu. Supaya nggak lupa. Nah, sebelum dilanjut, sebetulnya juz 2 pun kosakatanya tidak jauh beda dengan juz 1. Ya memang kuncinya itu di juz 1. Juz 2 itu tidak banyak ya, tidak banyak yang baru sebetulnya ya, walaupun ya sama kan. Tapi sebetulnya lebih banyak pengulangan seperti ayat ini saja diulang ya. Nah, masalahnya kan banyak yang lupa gitu ya. Kalau ayat yang sama banyak ya. Kalau yang lupa beda lagi soalnya. Ya. Demikian insyaallah kita lanjutkan lagi ya. Kita tutup dengan majelis subhanallah dan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bubar kalau Pak lagi duduk. Enggak. Saya enggak Pak. Iya. Udah beres pokoknya aja. Udah jalan, udah jalan. Pada sholat kita rawat Uduk lagi.